Halo, selamat datang kembali di my YouTube channel dengan Momoy kembali di Jerman. Oke, teman-teman, cuaca hari ini cukup cerah ya, teman-teman ya. Jadi, kita mau keluar nanti, teman-teman, karena kita mau mengunjungi apartemen ya, teman-teman ya. Jadi ada orang baik, teman-teman, yang menawarkan kita untuk menempati apartemennya karena, dia sendiri ya, teman-teman ya, hidup sendiri, nggak punya anak dan suami udah nggak ada. Jadi dia minta kita untuk menempati apartemennya tanpa bayar, teman-teman. Jadi ya hanya bayar listrik aja, teman-teman. Dan orangnya sangat baik dan, posisinya dekat dari rumah hanya 15 menit jalan kaki dari rumah kita ya, teman-teman ya. Tapi, tidak di video ini, teman-teman, nanti di video berikutnya nanti aku, ceritain ya, teman-teman ya, gimana kok bisa, gratis gitu ya. Dan, kita akan, cerita di video selanjutnya, teman-teman ya. Oke, di video kali ini aku mau cerita, teman-teman, karena ada yang bertanya ya, kenapa ya banyak orang bule itu tidak mau punya anak? Jarang mau ya, jarang mau punya anak. Nah, ini yang mau aku bahas, teman-teman. Jadi, teman-teman, eee, kalau di Jerman ya, teman-teman ya, memang, banyak ya, teman-teman ya, dari mereka itu yang, apa, yang gak mau punya anak. Itu sebenarnya, teman-teman, banyak pertimbangan ya kalau orang bule itu, teman-teman, ya. Terutama, Jerman ya, teman-teman. Jadi mereka itu, nggak kayak orang kita ya, teman-teman ya, berpikir, gimana nantilah yang namanya rezeki itu bisa mengikuti, ya kan. Itu mindsetnya orang kita ya. Itu nggak sama dengan orang sini, teman-teman. Kalau orang sini, teman-teman, mereka itu, berpikirnya tuh panjang, teman-teman, dan mereka itu, berpikirnya logis ya. Jadi mereka itu, banyak pertimbangan ya. Kalau misalnya mereka contoh ya, teman-teman, kalau mereka merasa, eee, penghasilannya mereka itu, kira-kira kalau dihitung-hitung ya, teman-teman, itu kalau punya baby itu akan melebihi dari si penghasilan sendiri, ya. Apalagi misalnya posisinya tinggalnya di apartemen, harus bayar apartemen, dan misalnya si pasangannya nggak bekerja, contohnya, teman-teman ya, hanya si suami aja yang bekerja atau salah satunya saja yang bekerja, gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar penuh pertimbangan kalau punya baby, punya anak ya, pastinya akan ada pengeluaran ekstra lagi, gitu loh. Jadi mereka, lebih baik nggak punya anak untuk saat itu, teman-teman, daripada mereka memaksakan punya anak ya, tapi, penghasilan tidak mencukupi untuk, anak. Karena mereka itu, teman-teman, berpikirnya kalau punya anak, mereka tuh nggak mau ngasih makan anak dengan pas-pasan gitu loh, teman-teman, dengan gizi yang kurang, kayak gitu. Mereka itu nggak mau, teman-teman. Walaupun di Jerman sendiri, teman-teman ya, itu ada duit, apa, ibarat kata kayak duit jaminan sosial buat anak tuh ada, teman-teman. Jadi misalnya, kalian, punya baby gitu ya, melahirkan terus punya anak, dan, pemerintah akan ngasih duit buat si baby ini. Aku nggak tahu sih kisarannya berapa, kurang lebih sih 200 euro gitu kalau nggak salah ya, teman-teman. Aku, kurang terlalu paham juga ya berapa kisaran nominalnya ya. Nah, jadi, mereka tuh nggak mau ya, teman-teman, ngasih gizi yang kurang buat anak gitu kan ya, ngasih, kehidupan yang pas-pasan buat anak. Mereka tuh nggak mau, teman-teman, gitu loh. Jadi mereka tuh nggak ada mindsetnya, yang penting rezeki mah gimana nanti gitu ya, ada apa, banyak anak banyak rezeki. Mereka nggak berpikir kayak gitu, teman-teman. Mereka bener-bener logik banget gitu loh, teman-teman ya. Ini kita bicara di luar, pasangan yang
memang belum dikasih anak ya, pengen anak tapi belum dikasih anak, itu beda ya teman-teman ya. Maksudnya dalam arti, kita lagi membahas mengenai, eee, banyak pasangan di sini ya teman-teman ya, yang belum mau punya anak, itu alasannya apa. Nah, inilah yang kita bahas teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, makanya mereka itu kebanyakan ya, kalau kalian lihat ya di Jerman ini banyak banget pasangan-pasangan ya teman-teman ya, yang mereka bawa tuh adalah peliharaan, contohnya anjing kayak gitu ya teman-teman ya, banyak teman-teman. Atau misalnya pasangan yang udah tua gitu ya, mereka kalau jalan-jalan tuh pasti sama anjing. Pasangan yang masih muda misalnya kisaran umur 40-an gitu ya, jalan-jalan bawa anjing, nggak ada anak gitu ya, nggak ada anak ataupun, yang lain gitu. Jadi hanya anjing peliharaan aja yang sering dibawa jalan-jalan. Nah, jadi itu ada beberapa kemungkinan teman-teman ya, mungkin nih ya pasangan yang udah tua nih ya, mungkin anaknya udah gede, udah jauh di mana gitu kan ya, atau mungkin pasangan yang terlihat masih umuran 40 gitu ya, atau umuran, 35 tapi, jalan-jalan ke mana-mana yang kita lihat tuh sama anjing gitu ya, yaitu mungkin ada beberapa faktor teman-teman, memang belum dikasih anak atau, memang belum mau punya anak gitu ya. Jadi itu teman-teman, alasan kenapa beberapa pasangan di sini, ada pikiran, seperti itu ya, nggak mau punya anak, ya, nggak mau punya anak atau belum mau punya anak. Nah, itulah alasannya teman-teman, mereka banyak pertimbangan teman-teman ya. Yang paling penting banget sih poinnya, mereka itu nggak mau, eee, apa ya, melihat anak mereka tuh hidup dengan pas-pasan tuh mereka nggak mau, gitu loh. Dan mereka nggak mau juga hidup dengan ngepas-ngepas tuh nggak mau mereka teman-teman. Bule tuh nggak mau gitu loh. Bule tuh lebih baik, nggak punya anak, tapi kehidupan dia dan pasangan sangat-sangat tercukupi. Nah, itulah mindset-nya mereka, teman-teman. Itulah teman-teman isi video kita kali ini, cerita kita hari ini, teman-teman ya. Eee, dari cerita aku ambil sisi positifnya ya, teman-teman ya. Jadi, ini hanya share aja, teman-teman. Jadi nggak semua bule di seluruh dunia mungkin punya pikiran seperti itu, tapi mostly seperti itu, teman-teman ya. Mau dimanapun ya, mau Jerman, mau Amerika, mereka mindsetnya hampir sama, teman-teman. Beda sama orang Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau suka dengan informasinya boleh di-like ya teman-teman. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu teman-teman. Selamat beraktivitas. Ciao.